Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu Paskah yang keempat, yang adalah juga hari Minggu Panggilan, berbicara tentang gembala yang baik. Karena itu marilah kita merenung barang sejenak makna yang tersirat dari kalimat yang pernah diucapkan Yesus ini. Akulah gembala yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada gambaran yang lebih disukai Yesus selain gambaran gembala yang baik seperti yang terjalin dalam bahasa dan lukisan Alkitab. Kenyataannya, bagian terbesar dari tanah Yudea adalah dataran tinggi yang melintang dari Betel sampai ke Hebron dan meliputi kira-kira 35 mil dan yang bervariasi sepanjang 14-17 mil. Sebagian besar tanahnya kasar dan berbatu, maka sangat tidak tepat untuk bercocok tanam. Karena itu mayoritas penduduknya adalah peternak. Jadi dapat disimpulkan bahwa figur yang paling dikenal di dataran tinggi Yudea ini adalah figur gembala. Diceritakan bahwa hidup seorang gembala di Palestina itu sangat berat. Mengapa? Karena tidak ada kawanan domba yang makan rumput tanpa kawalan seorang gembala. Dan berhubung rumputnya sangat sedikit, maka kawanan domba itu sering harus berpencar untuk mencari makanan. Juga karena tidak ada tembok yang mengelilingi atau membatasi padang gersang itu, maka kawanan domba senantiasa harus diawasi sang gembala. Pada kedua ujung dataran tinggi di Palestina, yakni Betel dan Hebron yang sempit itu, tanahnya menurun secara tajam dan masuk ke dalam padang pasir yang bertebing terjal serta berbatu-batu. Di tengah situasi alam yang demikian, kawanan domba biasanya selalu tersesat, jatuh, dan hilang. Karena itu pekerjaan seorang gembala bukan hanya non-stop tanpa libur atau cuti sedikit pun, tetapi sekaligus sangat riskan dan berbahaya. Selain karena kondisi alamnya yang menantang,
juga karena dia harus melindungi kawanan dombanya dari serangan binatang buas serta para perampok yang selalu siap mencuri domba-domba itu. George Adam Smith, seorang Kristen yang pernah menjelajahi tanah Palestina, menulis demikian. Di beberapa padang gurun yang tinggi, di mana pada tengah malam serigala-serigala berkeliaran dan menggonggong. Jika Anda berjumpa dengan gembala yang sedang terbaring bersandar pada tongkatnya sambil mengamat-amati dengan saksama tempat yang jauh, meski diserang udara dingin, ia tetap mengamati domba-dombanya yang tersebar. Setiap mereka ada di dalam hatinya, maka Anda akan dapat mengerti mengapa gembala Yudea tampil ke depan dalam sejarah umat itu. Itulah alasan mengapa mereka memberi nama gembala kepada raja-raja dan menjadikan gembala sebagai simbol pemeliharaan. Itulah juga yang menjadi alasan mengapa Kristus mengambil gelar gembala sebagai model pengorbanan dirinya sendiri. Di sini, kesiapsiagaan yang terus-menerus, keberanian yang tidak kenal takut, kasih dan kesabaran terhadap domba-domba menjadi ciri-ciri penting dari seorang gembala. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Perjanjian Lama, Allah atau Yahweh sering digambarkan sebagai gembala dan umat Israel adalah kawanan domba, seperti yang dilukiskan pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau dalam Mazmur 95 ayat 7, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikian pula Sang Mesias yang diurapi Allah sering digambarkan para penulis Perjanjian Lama sebagai gembala domba-dombanya. Misalnya dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dalam tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Atau dalam kitab Mazmur bab 17 ayat 45, dilukiskan, dia akan menggembalakan kawanan domba Allah dengan setia dan benar, dan tidak membiarkan seekor pun dari mereka tersandung di padang rumput. Dia akan memimpin mereka semua dengan baik. Gambaran tentang gembala ini juga terdapat di dalam Perjanjian Baru. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dialah gembala yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Matius bab 18 ayat 12, Lukas bab 15 ayat 4. Dia berbelas kasih terhadap orang banyak yang mengikutinya karena mereka bagaikan domba-domba yang tanpa gembala. Matius bab 9 ayat 36, Markus bab 6 ayat 34. Dialah gembala jiwa-jiwa manusia. 1 Petrus bab 2 ayat 25. Sama seperti dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, para pemimpin gereja juga digambarkan sebagai gembala dan umat adalah kawanan domba. Adapun tugas dari pemimpin ialah memberi makan kawanan domba, menjalankan tugas pengawasan dengan rela tanpa merasa terpaksa, melakukannya dengan penuh sukacita dan bukannya karena cinta uang, tidak menggunakan jabatan untuk menunjukkan kuasa, melainkan untuk menjadi pelayan, sekaligus teladan bagi kawanan domba, yakni umat yang dipimpinnya. 1 Petrus bab 5 ayat 2-3.
Rasul Paulus sendiri pernah mendesak para penatua dari Efesus untuk memperhatikan semua kawanan domba yang melalui tugas itu Roh Kudus telah menjadikan mereka sebagai para pengawal. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Demikian juga perintah terakhir dari Yesus kepada Petrus ialah agar Petrus memelihara kawanan dombanya. Yohanes bab 21 ayat 15-19. Kata pastor dalam Efesus bab 4 ayat 11 adalah kata bahasa Latin yang artinya gembala. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kata gembala kiranya memberikan suatu lukisan mengenai kesiagaan yang terus-menerus dan kesabaran kasih Allah, sekaligus mengingatkan kita akan kewajiban kita terhadap orang lain, khususnya tatkala kita dipercayakan untuk mengemban suatu tugas atau suatu jabatan tertentu di dalam gereja Kristus. Meskipun gambaran tentang gembala itu sudah lazim bagi masyarakat Yahudi kuno, yakni bangsa Israel, namun orang-orang Yahudi pada masa hidup Yesus seolah-olah tidak mengerti makna dari perumpamaan Yesus tentang gembala yang baik. Karena itu, secara terus terang dan terbuka, Yesus menerapkan perumpamaan itu langsung pada dirinya sendiri dengan mengatakan, "Akulah pintu ke domba-domba itu." Saudara-saudari yang terkasih, di Palestina dahulu ada sejenis kandang di atas bukit bagi kawanan domba yang mencari makanan pada waktu musim panas. Kandang-kandang di atas bukit itu terbuka dan dikelilingi tembok yang hanya mempunyai satu lubang atau pintu saja. Melalui lubang itu domba-domba itu keluar masuk untuk mencari makanan pada siang hari serta beristirahat pada waktu malam. Dan yang terjadi ialah bahwa pada waktu malam, sang gembala biasanya membaringkan diri persis tepat di depan lubang atau pintu tembok itu, sehingga tidak ada domba atau siapapun yang bisa keluar masuk tanpa melewati tubuhnya. Dalam arti harafiah, gembala itu sekaligus menjadi pintu. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksudkan Yesus ketika dia bersabda, "Akulah pintu." Itu berarti melalui dia dan hanya melalui dia sajalah manusia bisa masuk dan sampai kepada Allah. Yesuslah yang membuka bagi kita jalan kepada Allah. Sebelum kedatangannya ke dunia, orang hanya dapat berpikir tentang Allah sebagai sosok yang tidak dikenal dan penuh misteri. Akan tetapi dengan kedatangannya, Yesus menunjukkan kepada manusia siapa sebenarnya Allah, sekaligus membuka jalan bagi manusia kepada Allah. Dialah pintu dan hanya melalui dia sajalah kita manusia bisa sampai kepada Allah. Inilah keunikan peran Yesus sebagai satu-satunya jalan dan pintu masuk kepada Allah. Selain dia, tidak ada lagi jalan dan pintu yang lain, baik sebelum maupun sesudah dia. Sebagai satu-satunya jalan dan pintu masuk kepada Allah, Yesus telah datang ke dunia agar manusia memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kiranya kita tidak segan-segan mempercayakan seluruh diri dan hidup kita hanya kepada Dia, satu-satunya pintu dan jalan keselamatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari Tuhan merasa capek dengan manusia. Mereka selalu mengganggunya dengan meminta banyak hal. Karena itu dia bersabda, "Aku akan pergi bersembunyi sebentar." Lalu dikumpullah seluruh penasehatnya, dan ia pun bertanya kepada mereka,
kemana sebaiknya aku bersembunyi? Di mana tempat yang terbaik untuk bersembunyi? Banyak dari penasehat itu berkata, sembunyi saja di puncak gunung yang tertinggi di muka bumi ini. Yang lain menganjurkan jangan, sembunyi saja di dasar laut, manusia tidak akan pernah menemukanmu di sana. Yang lain berkata, sembunyi saja di balik bulan, itu tempat yang paling bagus. Bagaimana mereka akan mencarimu di atas sana? Kemudian Tuhan berpaling kepada malaikatnya yang pintar dan bertanyalah dia, menurutmu sebaiknya aku bersembunyi di mana? Malaikat pintar itu tersenyum, katanya, pergi dan bersembunyilah di dalam hati manusia. Itulah satu-satunya tempat yang tidak pernah mereka kunjungi. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.